Dikisahkan di sebuah desa bernama Desa Kalianget. Hiduplah seorang keluarga miskin dengan 3 orang anak. Anak bungsu dari keluarga itu bernama Inyoman Jaya Prana. Suatu ketika, desa tersebut dilanda wabah penyakit yang sangat dahsyat dan menyebabkan banyak orang kehilangan nyawa. Keadaan ini juga menimpa kedua orang tua Inyoman Jaya Prana dan kedua kakaknya, hingga membuat Inyoman Jaya Prana harus hidup sebatang kara dalam usia anak-anak. Mendengar berita tentang wabah penyakit yang menimpa rakyatnya, Raja Kalianget meninjau lokasi bencana. Dalam peninjauannya, sang raja menemukan Inyoman Jaya Prana dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Sang raja mendekati dan bertanya, "Siapa namamu, Nak? Dengan siapa kamu di sini?" Nama hamba Inyoman Jaya Prana. Saya seorang diri di sini. Kedua orang tua dan kedua kakak hamba sudah meninggal. Apakah mau tinggal di sana? Iya, Tuan. Beberapa tahun kemudian, raja menitahkan Inyoman Jaya Prana untuk segera menikah. Suatu hari, Inyoman Jaya Prana melihat seorang gadis nan cantik jelita yang membuat hatinya terpikat. Gadis itu bernama Nilayon Sari. Inyoman Jaya Prana menyampaikan kepada Baginda Raja bahwa ia telah menemukan wanita yang ingin dinikahinya. Jaya Prana dititahkan membawa sepucuk surat kepada Jero Bendese, ayah dari Nilayon Sari, didampingi seorang abdi kerajaan. Sesampainya di sana, Jero Bendese membaca surat dari raja dan menerima lamaran Jaya Prana. Mendapat kabar bahwa lamaran Jaya Prana disetujui, sang raja mengumumkan upacara perkawinan Jaya Prana dengan Nilayon Sari. Hari pernikahan pun tiba. Diiringi seluruh masyarakat desa, kedua mempelai tiba di depan istana. Mereka menyembah di hadapan Sri Baginda Raja dengan rasa hormat.
Melihat kecantikan paras Nilayon Sari, raja pun terpukau, membisu tak dapat berkata. Setelah acara pernikahan, timbullah niat buruk raja untuk merebut Nilayon Sari dari pelukan Ijaya Prana. Raja pun mengatur siasat untuk memisahkan mereka. Tidak lama setelah pernikahan, Ijaya Prana ditugaskan untuk pergi ke Teluk Terima untuk menyelidiki adanya perahu kandas dan kekacauan-kekacauan lainnya. Keesokan harinya, pagi-pagi buta, Ijaya Prana bersama rombongan yang dipimpin oleh Patih Saunggaling berangkat ke Teluk Terima. Sesampainya di sebuah hutan di daerah Teluk Terima, Patih Saunggaling menyerahkan sepucuk surat kepada Ijaya Prana. Hai Jaya Prana, manusia tidak berguna. Berjalanlah engkau. Akulah menyuruh membunuh kau. Dosamu sangat besar. Kau melampaui tingkah raja. Istrimu sungguh milik orang besar. Kuambil, kujadikan istri raja. Serahkanlah jiwamu sekarang. Jangan engkau melawan. Layon Sari, jangan kau kenang. Kuperistri hingga akhir zaman. Demi baginda raja yang sangat ia hormati, Ijaya Prana dengan pasrah menyerahkan dirinya dan meminta Patih Saunggaling untuk membunuhnya. Di tempat yang berbeda, beberapa ekor burung gagak dengan suara yang sangat aneh, tidak seperti biasanya, terbang mengitari rumah kediaman Nilayon Sari. Nilayon Sari pun menunggu kedatangan orang yang sangat ia cintai dengan rasa cemas. Akhirnya, berita tentang terbunuhnya Ijaya Prana terdengar oleh Nilayon Sari. Tanpa berpikir panjang, ia segera menghunus keris dan menikam dirinya. Berita tentang kematian Nilayon Sari yang mati bunuh diri terdengar sampai ke istana. Raja pun sangat murka karena Nilayon Sari yang ia idamkan tidak dapat jatuh ke pelukannya. Nilayon Sari akhirnya dikuburkan berdampingan dengan makam Inyoman Jaya Prana di Teluk Terima. Ijaya Prana dan Nilayon Sari adalah dua orang yang tulus saling mencinta. Dan hingga saat ini, kisah Ijaya Prana dan Nilayon Sari masih dikenang dan menjadi simbol sebuah cinta sejati.